Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren beserta ustadz dan ustazah pada pemateri malam hari ini, Sahal Makmur, juga editor redaksi Branch.com sekaligus pengasuh pondok pesantren Darussalam Doplang. Pada kesempatan kedua sesi materi sastra dan media diskursif yang kedua ini konsepnya agak berbeda dari yang kemarin, sehingga nanti bisa jadi untuk daya tangkap kalian ini sebatas mana, sehingga dari pihak kita akan mengetahui janjane yang disampaikan kemarin ini presentasinya sejauh mana, apakah hanya sedikit atau melebihi daripada materi yang disampaikan, atau malah bablas karena materi ini wah gak keren sama sekali. Tapi saya kira sudah banyak yang menemukan ide-ide baru di sela materi 1-2. Nah, pasti tentunya kalian sudah merefleksikan itu semua. Untuk malam ini kita akan coba formulasi baru dengan membuat sistem kelompok. Jadi nanti kalian akan kita kelompokkan jadi beberapa kelompok, nanti akan diskusi dua kelompok. Silakan nanti yang baru juga saya harap bisa mengikuti pada sesi ini. Ngoten nggih, kita bagi sekarang atau oke, saya bagi kelompok 1 dan 2. Perhatikan. 1 2 Malika 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke ya? Hitung 1 sampai 2, setelah 2 kembali 1 lagi. Diulangi. Belakang. Oh berapa yang belakang? Hah? 2. Oke. Sudah tersusun. Kita anggap karpet ini menjadi kapal kita dan kalian penumpangnya untuk 1 sini dan 2 sini. Ya. Hati-hati. Ini kapal permukaan ya, enggak kapal selam yang hilang 3 hari. Sekalian persiapkan alat tulis kalian. Oh, kue. Les, nggonum les. Berpindah tempat. Sudah? Coba untuk bagaimana kalian bisa konsentrasi, persiapkan otak kalian, persiapkan fisik kalian untuk menangkap dari apa yang akan disampaikan oleh pemantik
diskusi pada malam hari ini. Tentunya ini melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yang walah sampai porak-poranda, gak karuan, sampai melebar, meluas, mendalam, dan akhirnya buntu. Maka dari itu langsung saja pada pemateri, waktu dan tempatnya sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, tujuan dari pengelompokan ini nantinya adalah untuk memastikan ada tukar tambah ide di antara teman-teman dalam satu kelompok, dan setelah dipresentasikan oleh masing-masing dari perwakilan kelompok nanti, ada tukar tambah yang lebih luas antara kelompok satu, kelompok yang lain, atau bahkan dengan seluruh individu yang ada di sini. Lalu apa yang akan kita diskusikan? Apa yang akan teman-teman di kelompok ini diskusikan? Yang akan teman-teman diskusikan adalah apa yang kita dapat kemarin, apa yang telah kita ikuti kemarin. Mungkin untuk membantu teman-teman mengingat apa yang disampaikan kemarin, nanti secara singkat saja saya mengulangi presentasi naskah di sastra dan media diskursif bagian pertama. Masih ada? Seperti itu, nanti untuk teman-teman diskusikan, dan nanti ada tema tertentu yang saya sangat berharap teman-teman bersedia untuk ikut mikir gitu ya. Karena ini adalah kelas orang dewasa, kalaulah dalam lingkaran itu teman-teman malas mikir pun nggak masalah gitu sebenarnya. Tapi apa gunanya kalian membawa kepala kalian ke sini kalau tidak dibuat mikir? Kan alangkah baiknya kalau ditinggal saja. Seperti itu ya. Oke, saya minta tolong sahabat Kolis untuk membuka materi kemarin. Saya tidak meminta teman-teman untuk memperhatikan secara serius, karena di kemarin saya meminta teman-teman untuk tidak terlalu mempercayai saya. Jadi saya tetap konsisten bahwa ini hanyalah perspektif saya yang bisa jadi akan sangat berbeda dengan teman-teman terkait sastra dan media diskursif. Oke, menuju slide selanjutnya, Mas. Oke, next. Gambar-gambar yang saya sajikan dalam slide hanyalah semacam alat bantu untuk memudahkan kita menalar apa pendapat saya tentang ini. Jadi pertama saya menyampaikan manusia adalah makhluk sastrawi. Artinya manusia lahir bersamaan dengan lahirnya sastra, karena manusia dianugerahi oleh Tuhan media komunikasi yang bernama bahasa, dan bahasa itu secara luas itu bersinggungan dengan sastra gitu. Jadi secara langsung karena bahasa berkembang maka sastra pun berkembang. Sastra ini berkembang sejak awal manusia berperadaban. Salah satu buktinya adalah adanya cerita tentang air bah di berbagai macam peradaban. Kemudian cerita orang-orang terpilih. Kemudian cerita hari penghakiman. Cerita orang-orang terpilih ini misalnya saja ada seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi penyelamat bagi makhluk yang lain, bagi umat manusia secara keseluruhan. Dalam Islam para nabi itu dianggap sebagai makhluk-makhluk terpilih, manusia-manusia terpilih, seperti itu. Demikian pula dengan agama-agama lain. Sri Krishna adalah manusia terpilih menurut versi Weda. Demikian pula. Dan cerita orang-orang terpilih ini diceritakan dengan bahasa berbeda dalam seluruh peradaban. Disajikan dalam bahasa-bahasa yang indah dan sedemikian rupa sehingga tidak bisa tidak kita menyebut itu sebagai sastra. Kemudian banyak juga teks-teks kuno yang membicarakan tentang hari penghakiman, hari di mana manusia bertanggung jawab atas amalnya. Itu tidak hanya ada dalam tradisi Islam, tapi seluruh peradaban membicarakan ini.
Kalau kita berbuat baik, maka reinkarnasi kita akan jauh lebih baik. Seperti itu. Seseorang yang berbuat baik akan mengunduh karma baik. Bahkan dalam Jawa ada suatu susastra yang sangat familiar di kuping kita, yaitu ngunduh wuhing pakarti. Seseorang yang mengambil akibat dari suatu perbuatan. Itu disajikan dalam kalimat sastra yang indah, ngunduh wuhing pakarti. Oke Mas Kholis, next slide Mas. Ini adalah contoh naskah kuno tentang air bah, diabadikan dalam tablet batu, naskah Gilgamesh. Ini teridentifikasi di era Mesopotamia, Irak sekarang, dan menceritakan cerita yang sama tentang kemurkaan Tuhan. Kemudian Tuhan mengirim air bah untuk memusnahkan umat manusia, tapi tidak seluruhnya musnah. Ada orang-orang terpilih yang diselamatkan gitu. Sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh, tetapi ini lebih kuno dari kisah Nabi Nuh. Lalu kemudian kisah-kisah terkini seperti dalam film The Day After Tomorrow, yaitu cerita tentang perubahan iklim ketika kemudian Amerika Serikat tenggelam dan ada orang-orang yang diselamatkan. Ini mirip-mirip kisah Nuh, dan itu disajikan dalam sastra-sastra yang indah. Kita geser the next slide. Media diskursif ketika fiksi mempengaruhi umat manusia. Dalam ide saya, setiap fiksi atau kasarnya setiap naskah sastra itu pastilah terinspirasi dari realitas. Contoh yang saya sajikan adalah skrip film. Kalau kita batasi sastra sebagai bentuk tertulis, maka saya memilih bagian dari film yang pasti ada, yaitu skrip atau skenarionya. Skenario film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI pastilah terinspirasi dari kejadian nyata. Misalnya tentang dialog bahwa Jawa adalah kunci. Itu kita sangat meyakini bahwa itu disampaikan dalam rapat-rapat PKI ketika itu. Jawa adalah kunci, kuasai Jawa maka Anda menguasai Indonesia, dan lain sebagainya. Darah itu merah jenderal, itu kita meyakini bahwa kata-kata itu memang disampaikan gitu dalam rapat-rapat itu. Next slide. Ini saya menyajikan lagi-lagi foto, jangan terlalu dilihat banget ya, karena ini alat bantu saja gitu. Yaitu Arifin Senior ketika masih sangat keren. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal siapa arsitek di balik salah satu film termahal yang pernah digarap sineas Indonesia, ya ini orangnya, Arifin Senior. Kita geser ke next slide. Ketika kata-kata menguasai manusia. Di sini bagi teman-teman yang pernah mengkaji studi filsafat, pastilah akrab dengan kalimat kuasa kata-kata gitu ya. Di mana manusia itu tersugesti dengan kata-kata untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh yang saya sajikan, boleh dipercaya dan boleh tidak. Yang pertama adalah apa yang terjadi di 1939 dan berakhir di 1945. Dalam hal ini Perang Dunia Kedua, itu dipicu dari salah satu pemicunya adalah munculnya buku Perjuanganku, Mein Kampf, karya Adolf Hitler. Buku itu menceritakan tentang superioritas kaum Arya Jerman, ras Arya Jerman. Buku itu juga menceritakan tentang betapa orang Jerman ini harus berjuang, struggle di Eropa gitu. Menceritakan situasi politik Eropa, dan buku itu kemudian diterjemahkan oleh alam bawah sadar para pemimpin negara ketika itu, sehingga melahirkan suatu pandangan yang sangat radikal. Sampai ada seseorang bernama Gabrielo Princip, aksi pemicu Perang Dunia. Itu kalau kita belajar sejarah, ada seorang anak muda yang saking sukanya dia belajar, dia Gabrielo Princip,
Dia berani menyerang salah satu orang paling berkuasa di Eropa ketika itu, yaitu Raja Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria. Kalau kita kaji runtut dari mana ini berasal, pastilah kita bermula dari suatu literasi yang dihasilkan ketika itu. Dan salah satu literasi itu adalah Mein Kampf karya Adolf Hitler. The next, revolusi Indonesia pun tidak jauh berbeda. Para pemimpin-pemimpin kita adalah literer, seseorang yang menulis. Dan bagaimana tidak kita mengatakan bahwa mereka sastrawan. Bung Karno selain menciptakan puisi tentang indahnya pantai Ngeliok, seorang pelukis juga, dan beliau pun memiliki suatu manifesto perjuangan yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang hampir semua mahasiswa tahu ya, di bawah bendera revolusi, dan itu menginspirasi gerakan-gerakan setelahnya. Jadi buku-buku yang disajikan atau narasi-narasi yang ditulis, ide-ide yang dituangkan itu mempengaruhi peradaban. Bagaimana mungkin satu saja status dari tweet dari seseorang di-retweet beberapa kali, beratus-ratus kali, setelah itu kemudian viral dan setelah itu memancing gerakan. Bagaimana kemudian gerakan mahasiswa itu terpancing dari sebuah tweet tentang Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, kemudian melahirkan sebuah gerakan besar. Pastilah itu terinspirasi dari kata-kata, dan kata-kata itu dalam makna yang tertentu itu adalah bagian dari sastra. Maka saya berpendapat bahwa kata-kata itu dalam kadar tertentu akan mempengaruhi, atau dalam teks saya menguasai manusia. Ada juga naskah yang lebih kekinian bagi teman-teman yang suka nonton YouTube ya, Menjerat Gus Dur karya Firdika. Itu sampai sekarang kita yakini bahwa apa yang ditulis Firdika itu adalah bukan fiksi gitu. Dan kita tidak sedang mendebat apakah itu fiksi atau bukan. Tapi at least itu sangat mempengaruhi kita bagaimana kita melihat Gus Dur dan melihat lawan-lawan politiknya. Banyak sekali yang kemudian secara sangat terbuka membedakan mana yang golongan pro Gus Dur dan mana anti Gus Dur. Siapa yang bikin skenario itu dan lain sebagainya. Ini dari narasi-narasi yang ditulis Firdika. Kemudian macam-macam autobiografi artis. Mungkin next, ini adalah contoh biografi artis, salah satu artis yang menginspirasi banyak orang ya, Tukul Arwana. Seperti itu. Tujuan dari itu mungkin bagi kita itu buat eksistensi diri aja. Tetapi bagi si penulis sendiri mungkin dia sedang ingin menyampaikan riwayat hidupnya, atau dia menginginkan bahwa riwayat hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Artinya dalam kata-kata yang ditulis dalam naskah ini dia berusaha untuk menguasai alam bawah sadar individu yang membacanya. Yang lebih parah adalah kalau sampai kata-kata ini mempengaruhi alam bawah sadar orang yang sama sekali gak pernah baca buku. Karena orang yang gak pernah baca buku cenderung ikut-ikutan orang yang baca. Jadi kita makmum tanpa ngerti siapa imam kita. Itu suatu fenomena yang agak terjadi di belakangan ini. Next slide, Mas. Pesantren dan sastra diskursif, saya rasa teman-teman akrab juga dengan tradisi literasi di pesantren, sastra di pesantren. Ya sebenarnya kalau dirunut dari awalnya, tradisi Islam bukanlah tradisi menulis, melainkan budaya menghafal, seperti tradisi-tradisi Arab pra-Islam. Yang lebih dominan adalah menghafalnya. Meskipun ada orang yang berprofesi sebagai menulis, tapi itu sangat jarang sekali. Memang masyhur cerita tentang syair-syair terbaik dipajang di dinding Ka'bah untuk dibanggakan. Tetapi kemudian yang lebih berkesan adalah improvisasi puisi dari seorang penyair Arab ketika dia bertemu dengan seorang kaya Arab, kemudian dia menyanjungnya
Dia menyampaikan puisi improvisasi. Jadi dia nggak pernah menyusun dulu, tapi secara langsung dia bisa menyusun kata-kata itu dengan sangat indah. Itu salah satu kelihayan orang-orang Arab. Kemudian seiring berkembangnya peradaban Islam, sampailah kita di era Abbasiyah di mana budaya menulis menjadi penting. Dan bukan hanya penting tapi juga didokumentasikan dengan baik. Ini kalau teman-teman baca cerita sejarah atau catatan sejarah, Islam pernah punya peninggalan perpustakaan paling mutakhir di era itu yang namanya Baitul Hikmah. Menyajikan seluruh karya bahkan terjemahan Aristotle, semua filsafat, kajian filsafat Asia sampai ilmu pengobatan dan lain sebagainya tersimpan di situ. Yang kemudian kebakaran, kemudian juga hancur karena serangan dari luar. Yang sampai sekarang tak ada lagi jejaknya perpustakaan itu. Peristiwa yang sama juga menimpa perpustakaan kuno yang lain seperti Alexandria dan lain sebagainya. Lah, sampailah budaya menulis ini di Nusantara sehingga lahirlah berbagai macam kitab-kitab syair. Jangan dikira bahwa para kiai itu bukan seorang penyair. Wah, kebanyakan dari mereka penyair. Misalnya kitab Pasolatan yang dikaji oleh kaum pesantren yang agak-agak kuno itu. Iki syair tentang bocah lanang wadon dan lain sebagainya, kitab akhlak itu loh. Yang ada juga kitab Pasolatan yang bersyair. Untuk teman-teman pesantren kekinian mungkin mengenal kitab-kitab sastra gramatika ya sing Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah dan sebagainya. Itu didaraskan sebagai suatu aktivitas peribadatan di pesantren. Lebih dianggap ibadah ketimbang taklim, mahdohono maksudnya gitu. Jadi nek gak murojaah itu kayak ada yang piye, ada rasa bersalah. Itu terjadi di pesantren. Hikayat, ada juga suluk, ada juga babat. Next slide. Ini ada salah satu karya sastra Islam, suluk Marang Sumirang, Islam Nusantara. The next, Mas. Nah, literasi pesantren ini kalau kita mengacu di awal-awal pesantren sampai kekinian itu bertahan dengan sangat baik, bertahan berabad-abad karena ini dianggap sebagai suatu amaliyah keagamaan. Ketimbang aktivitas intelektual untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini dianggap sebagai aktivitas peribadatan lah. Karena ini dianggap sebagai ibadah, maka berlangsung konsisten, continue sampai sekarang. Kemudian ternyata di situ ada muatan paham keagamaan tertentu, ada dugaan seperti itu. Walaupun belakangan-belakangan banyak klarifikasi terkait itu, tapi saya cenderung mempercayai bahwa tetap ada muatan-muatan tertentu dalam teks-teks yang dikaji di pesantren. Pesantren yang mendeklarasikan dirinya sebagai pelanjut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mendaraskan Barzanji, Diba dan lain sebagainya. Tapi karena tidak dikaji secara tidak dikaji secara mendalam dengan membandingkan ini dan itu, maka ya dianggap saja itu bagian dari Ahlus Sunnah. Kita main percaya saja. Tapi kemudian pernah ada fenomena ketika salah satu intelektual Islam, Kiai Bahauddin Nur Salim, menduga keras, menduga bahwa di narasi-narasi Barzanji dan Diba itu dapat muatan ajaran Syiah, dalam hal ini Syiah Zaidiyah gitu. Yang kemudian belakangan diklarifikasi oleh beliau. Kita tidak sedang membahas apakah benar itu atau tidak, tetapi kecurigaan kan harus ada gitu ya. Skeptisisme itu harus ada dalam ini, dalam maulid, manakib dan lain sebagainya. Next, Mas Kolis. Ini Diba, gambaran Diba saja. Next. Kemudian saya juga berpendapat bahwa sastra itu tidak pernah bisa bebas nilai. Sastra itu hanya untuk estetika dan keindahan, untuk kepuasan jiwa si penulisnya saja, untuk
disajikan kepada khalayak, saya cenderung menilai bahwa sastra itu karena ada niatan seseorang menulis sastra itu dalam kadar tertentu, itu ada niatan-niatan yang disembunyikan dalam sastra itu. Ya seperti cerita awal tadi bahwa suatu buku menjadi inspirasi sebuah gerakan, kemudian gerakan itu dianggap sah karena itu ditulis dalam buku gitu. Dan kemudian terjadi dialektika di masyarakat, kemudian muncullah wacana baru. Dialektika seperti ini terjadi di sastra. Next Mas. Ini adalah novel Ateis karya Ahdiat Kartamiharja. Next. Kemudian semakin belakang atau pertengahan kemarin itu ada pemisahan sastra kanan dan kiri gitu ya. Ya cenderung sastra-sastra perlawanan itu dianggap sebagai sastra kiri, lalu sastra-sastra yang pro status quo itu yang keindahan saja gitu ya, yang nampaknya tidak berpihak pada apapun itu dianggap sebagai sastra kanan. Tapi apakah benar demikian? Itu nanti yang akan teman-teman diskusikan. Next. Ini adalah cerita bagaimana suatu fenomena menulis atau kegiatan sastrawi ya, itu mempengaruhi masyarakat. Arswendo Atmawiloto, seseorang yang tampil dalam slide saya ini, pernah membuat angket tentang siapa orang berpengaruh. Dan dalam angket itu sialnya Nabi Muhammad SAW menduduki peringkat ke-11. Peringkat yang lebih tinggi didapat oleh Pak Harto ketika itu, Pak Presiden Soeharto. Jadi itu sempat menimbulkan polemik juga dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Next. Konklusi saya bahwa sastra bersifat dinamis dalam bentuk dan muatannya, berkembang seiring dengan perkembangan peradaban. Ya jelas, karena sastra bagi saya adalah lahir bersamaan dengan bahasa, dan bahasa itu pun berkembang gitu. Jadi pastilah sastra berkembang. Ada suatu dialektika yang tidak selesai, yaitu apakah manusia mempengaruhi perkembangan sastra ataukah sastra yang mempengaruhi perkembangan umat manusia. Ini yang kemarin kita diskusikan sampai nggak selesai-selesai. Tapi nanti ini akan kita diskusikan lagi. Salah satu kelompok kecil yang menggunakan sastra sebagai media diskursif adalah komunitas pesantren. Ya jelas dalam praktek-prakteknya seperti tadi. Dan terakhir saya berpendapat bahwa setiap kita adalah sastrawan, ya setidak-tidaknya bagi diri kita sendiri. Dan inilah akhir dari presentasi saya kemarin. Dan saya sangat berharap teman-teman untuk bersedia menyampaikan pendapatnya nanti terkait ide saya, kemudian ide pribadi teman-teman, dan dikolaborasikan dalam 2 tema yang sudah saya susun untuk teman-teman diskusikan. Untuk kelompok 1, saya berharap teman-teman di kelompok 1 bersedia untuk menyampaikan ide tentang batasan-batasan sastra. Yang lebih spesifik adalah apakah teks-teks keagamaan, teks-teks suci itu termasuk dalam kategori sastra. Saya berharap kelompok 1 akan mendiskusikan itu dan nanti akan mempresentasikannya. Untuk kelompok 2, saya berharap ada diskusi tentang jurnalistik dan sastra. Apakah produk-produk jurnalistik ini termasuk dalam kategori sastra? Tentu saja itu tidak hanya tentang materi yang tidak hanya tentang slide yang saya tampilkan, tetapi meliputi apa yang teman-teman dapat dalam 3 hari belakangan ini. Apakah ada relasi antara keduanya, antara jurnalistik dan sastra? Kemudian apakah keduanya saling menegasikan? Karena sastra biasanya bersifat fiktif, dibuat-buat gitu ya. Sedangkan jurnalisme dengan sangat gagahnya mengatakan bahwa saya independen, saya berimbang, cover both side, lugas apa adanya gitu. Apakah benar seperti ini? Mohon teman-teman nanti diskusikan. Kira-kira seperti itu dari saya, dan selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Dan saya berharap teman-teman diberi jeda waktu untuk mendiskusikan ini dalam waktu-waktu
yang ditentukan moderator. Terima kasih, monggo. Kiranya bisa menangkap dari pemaparan pembagian tema ya. Sudah menangkap atau masih gelam ya tentang dua tema besar ini? Spidol. Ada yang kurang paham?